Waktu terus berlalu. Hari kelima di Zurich, mereka memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Proyek baru Zena juga tengah menunggu untuk proses launching, sedangkan Zayan juga harus melanjutkan sekolahnya, begitupun juga Kendra. Pesawat yang mereka naiki telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Zena meraih lengan suaminya, Ken. Kendra tampak menaruh atensi penuh atas sang istri. "Nanti jangan terkejut ya, kalau kita diberondong kamera," ucap Zena sang istri. Kendra tampak tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya. "Aku tidak akan terkejut, Mbak. Lagian itulah resiko menikahi gadis paling cantik satu Indonesia," jawab Kendra menggenggam tangan sang istri, dengan posisi Zayan di dalam gendongan lengan satunya. Zena tersenyum mendengar penuturan sang suami, lalu keduanya tiba di gerbang kedatangan. Banyak sekali sorot kamera yang mengejar kedatangan keduanya. Tidak ada yang diperdulikan oleh Zena dan Kendra lagi, keduanya telah sah menjadi suami istri. Dari belakang keduanya, tampak Ratna melihat bagian keluarga utuh Zena dan Kendra. Zayan juga tersenyum amat lebar, tidak pernah Zayan terlihat sebahagia ini, dan hari ini. Ratna melihat kebahagiaan itu. Mereka berempat memasuki mobil jemputan. Barbara menunggu dengan senyuman lebar. Zayan tampak berlari menyongsong kehadiran sang nenek yang sudah menunggu mereka lebih dari 1 jam. "Lama sekali pesawat kalian tiba. Mama menunggu sampai gigi ini kering. Noh si Randi aja sampai hampir terkena ayan," jelas Barbara yang membuat Zena terkekeh geli. Namun tidak dengan Kendra. "Apa? Randi mah?" tanya Kendra yang resmi menjadi menantu Barbara saat ini. "Iya. Noh dia lagi cari pengalaman kerja," jelas Barbara menunjuk Randi yang baru keluar dan tampak membantu membawakan tas yang mereka bawa pulang. "Randi, elo kerja sama mertua gue?" tanya Kendra tidak percaya, namun Randi mengangguk. "Pulang sekolah, gue kerja sama Nyai. Lumayan gue dapat pengalaman hidup, dan kasih sayang pengganti almarhum mama," ucapnya yang membuat Kendra sontak tersadar. Dia sempat melupakan jika Randi adalah yatim piatu. Lalu mereka pulang menuju kediaman Maheswari. Kendra dan Zena tampak menghubungi Luciana. "Mama!" teriak Kendra kegirangan. "Anak setan!" balas Luciana sambil mengaduk masakan. Kedua ibu dan anak itu tampak tengah melakukan panggilan video. "Ish, kenapa sih? Mama suka banget manggil Ken anak setan," keluhnya sambil melirik. Sementara Zena tampak terkekeh sambil membenahi pakaian mereka ke dalam almari, bahkan deretan kado yang belum dibuka, masih menggunung tepat di sisi ranjang keduanya kini. "Ya kelakuan kamu itu loh Ken, sebentar minta kawin, sebentar sudah buka kafe, sebentar kemudian ada di penjara, tahu-tahu sudah tiba di Swiss, dan sudah menikah pula." Mama kaget Ken. "Gak disangka-sangka, kamu sudah menikah saja," jelasnya sambil mencicipi masakan. "Aduh panas-panas," teriaknya terkejut saat kuah panas itu menyentuh lidahnya. Kendra terkekeh melihat sang mama, sambil menoleh pada sang istri. "Jodoh mah. Ken sama Mbak Zena, mungkin sudah berjodoh loh," jelasnya sambil mendekati sang istri. "Lihat nih mah, menantu mama. Cantik sekali kan?" tunjuk Kendra sambil mengarahkan kameranya pada wajah sang istri. Luciana tersenyum manis. "Zena, iya mah. Nanti malam, kalian kesini ya. Mama punya hadiah untuk menantu mama ini," jelasnya yang membuat Zena terharu. "Hadiah mah? Kenapa harus repot-repot? Zena kan bukan orang lain loh. Sudah seperti putri mama sendiri," jelasnya dengan senyuman manis. Kendra memperhatikan percakapan antara mertua dan menantu ini, rasanya seperti ada rasa bahagia yang meroket di dalam dada. "Karena kamu sudah mama anggap putri mama, makanya mama mau kasih kamu hadiah spesial," jelasnya kembali. Zena tampak terharu, entah mengapa apa yang tidak didapatkan Zena atas pernikahannya terdahulu, kini dia dapatkan sekarang.
Zena mengangguk dengan bibir tersenyum bahagia. Nanti Zena dan Kendra kesana mah, sekalian mau ambil pakaian Kendra, besok juga dia harus sekolah. Hampir 1 minggu dia tidak masuk sekolah, takutnya dipecat dari sekolahnya. Jelas Zena pada sang mama mertua. Luciana mengangguk. Ya sudah, kalian datang ke sini ya, mama juga sudah menyiapkan masakan untuk kalian berdua, jangan sampai tidak datang ya. Pinta Luciana mewanti-wanti. Zena mengangguk dan mematikan ponselnya, lalu menatap sang suami yang tampak memperhatikannya tanpa berpaling sedikit pun. Hei, kamu kok lihatin aku gitu? Tanya Zena dengan pipi memerah. Kendra tersenyum. Gak tahu mbak, rasanya kayak gak percaya aja. Aku berhasil menikahi wanita yang cantiknya seperti seorang dewi. Jawab Kendra yang mengagumi setiap inci pahatan indah di tubuh wanitanya. Pipi Zena semakin memerah. Kamu ini, ucapnya sambil menyembunyikan rona merah di pipinya. Lalu melemparkan 1 buah bantal. BUGH. Tubuh Kendra terhuyung nyaris kejengkang ke belakang. Lalu tertawa terbahak-bahak. Modus sekali lo Kendra Alvan Adinata. Keluhnya kemudian. Kendra bangkit dari duduknya, lalu menarik pinggang ramping yang dirindukannya. Kendra, teriaknya. Kendra tampak tersenyum, terlebih saat ini Zena tengah berada di pangkuannya. Mbak, bisa tidak jangan menggodaku? Tanya Kendra sambil jemarinya merayap ke belakang punggung istrinya yang hanya dibalut kaos yang tipis. Terlihat menggoda. Aku tidak ada menggoda kamu Ken, kamu saja yang M3 sum. Ucapnya lalu beranjak dari pangkuan Kendra, dan melanjutkan acara beres-beres barang-barang mereka. Biasanya Zena tidak melakukan hal ini, namun kini di kamarnya ada sang suami. Jangan lupakan jika Zena ini pencemburu, bisa-bisa dia mengamuk saat melihat ada yang menatap punggung seks satu suaminya yang kini selalu di dekatnya ini. Kendra turun dan memeluk tubuh sang istri. Ken, kamu berat loh. Malah kamu nemplok kayak cicak. Keluh Zena. Kendra tidak peduli, dia memang ingin selalu menempel bak kukang tatkala berada di dekat Zena. Mau dekat mbak terus, gak mau jauh-jauh. Pintanya manja. Namun 1 jemarinya masuk menyusupi bagian bawah dress sang istri, mencari sesuatu yang merupakan bagian sensitif sang istri. Ken, jangan. Tolak Zena tatkala jemari Kendra masuk menyentuh. Zena menjadi tidak konsisten sekali, mulut menolak tapi tubuh menginginkan lebih. Kendra suka sekali menggoda istrinya ini. Namun belum lagi titik puncak itu tercapai, lagi-lagi Kendra melepasnya begitu saja, kemudian merapikan kembali pentis tipis itu, dan mengecup bibir istrinya itu. Kembali wajah Zena tampak kesal, terlebih saat Kendra bagai makhluk tidak berdosa, sudah membuatnya ingin sampai setengah jalan, lalu meninggalkannya di tengah-tengah dahaga yang mulai mencapai puncaknya. Ken, kamu kok begitu? Tanya Zena kesal, terlebih saat melihat suaminya mengambil alih menata isi walk-in closet milik mereka. Kendra tersenyum. Biar mbak lapar. Jadi kalau nanti malam aku ingin, mbak gak nolak. Jawabnya sambil mengulang kembali pekerjaan sang istri yang berantakan sekali. Zena tampak memanyunkan bibirnya, lalu melihat suaminya menyusun semuanya sampai rapi dan dengan cepat. Kamu pintar sekali mengerjakannya. Tanya Zena mulai berhasil menguasai dirinya, lalu berdiri dan melihat pekerjaan Kendra. Kendra tampak tersenyum. Tentu bisa dong mbak. Baga tahu aja gimana Mama Luciana, kalau udah mode singa. Bak. Galak banget mbak, ancamannya pakai acara ngusir-ngusir segala. Jelas Kendra yang membuat Zena terkekeh, lalu menutup kembali pintu ruangan tempat pakaian mereka berada. Namun, satu tatapan Kendra tampak memperhatikan sebuah kotak berwarna merah kehitaman, yang terpajang rapi di tempat agak tersembunyi, di sudut almari yang berisi makeup berbahan dasar uang, milik sang istri. Lalu jemarinya usil meraih kotak itu. Vibrator. Bak. Ucap Kendra setengah terkejut saat membuka kotak itu,
lalu menemukan burung palsu dan beragam alat sejenis yang tersusun rapi, sepertinya belum pernah digunakan sama sekali. Zena yang melihat itu sontak berlari mencoba meraih apa yang Kendra pegang. "Kamu kok bisa-bisanya mengambil ini?" tanya Zena sambil ingin mengamankan benda wasiat itu. Kendra tampak meninggikan tangannya, agar Zena tidak meraihnya dari genggamannya. "Sini Ken!" teriak Zena. "Gak. Sebelum Mbak jelasin dulu, kenapa punya burung palsu kayak gini?" semprot Kendra yang baru menyadari, jika istrinya nakal sekali. Zena tampak kelabakan. "Gak gitu loh sayang. Kan gini loh, aku kan janda. Gak menampik sesekali aku ingin disentuh. Namun aku gak mau disentuh sama lelaki yang belum menikahiku, ataupun lelaki yang gak bisa mengambil perhatian Zayan. Jadi ada kalanya titik hormon aku mencapai titik tertingginya, dan ya aku butuh sesuatu untuk melepaskannya." Jujurnya dengan pipi merah menahan malu. "Bas sudah pernah pakai ini?" tanya Kendra menginterogasi istrinya itu. Zena malu sekali, rasanya dia ingin terbang ke Pluto saja, meninggalkan rakyat bumi yang ada di tempat ini. "Mbak, jawab sayang," tanya Kendra melembut. Zena tampak berusaha untuk tidak gugup saat menjelaskan, sebab pandangan Kendra tidak lagi terlihat mengintimidasi. Zena duduk kembali di ranjang. Kendra pun menyerahkan benda itu pada Zena. "Cuma yang getar aja. Kalau yang burung palsu, belum pernah," jawabnya menyentuh benda keramat itu. Kendra meraih bibir gadisnya, mengecupnya pelan. "Tidak perlu malu Mbak," ucapnya. "Aku hanya ingin mendengar jawaban Mbak saja, lagian sesekali kita perlu menggunakan ini," ucap Kendra melirik benda fantasi itu. Tok tok tok. Pintu kamar mereka diketuk, pintu kenop ditekan seketika. Kendra sontak menjaga jarak pada istrinya itu. "Dedi, Mommy." Itu suara Zayan. Bocah 5 tahun itu lantas berlari dan melompat pada sang Dedi. "Hiaat!" Kendra menangkap putranya itu, lalu membantingnya di atas ranjang kamar mereka. "Smackdown!" teriak Kendra membanting putranya itu. "Kiak, hahaha." Zayan tertawa terbahak-bahak. Zena cepat-cepat meraih kotak magic itu, lalu menyembunyikannya di tempat yang aman. Zayan dan Kendra tampak main MMA di atas ranjang. Zena tampak bahagia melihat kebahagiaan putranya Zayan. Dedi curang. Ciat." Zayan tampak berusaha melepaskan kuncian sang Dedi, namun terasa sangat sulit karena Kendra tampaknya pintar membuat putranya itu dalam posisi terkunci. Zena berjalan keluar dari kamar lalu menuju dapur, meninggalkan kedua lelakinya itu untuk membuat camilan sebagai peneman mereka bermain. Barbara menatap putrinya Zena yang tampak sangat bahagia. "Menikahi berondong itu, tidak salah kan nak?" ucap Barbara dengan cangkir kopinya. Zena tampak mengangguk. "Dia bukan remaja biasa mah. Dia hebat," puji Zena pada suaminya itu, lalu meminta pada Ratna untuk membuat camilan bagi putra dan suaminya. "Oh ya, kamu besok sudah ngantor kan?" tanya Barbara. Zena mengangguk. "Kendra juga harus bersekolah. Mama, masih lama kan di Jakarta?" tanya Zena memastikan keberadaan sang mama. Barbara tampak mengunyah ubi goreng lembut itu. "Aku ingin pergi. Tapi ada yang harus aku selesaikan, jadi aku mungkin cukup lama akan tetap di sini, mengawasi berondong menantuku itu. Jika dia menyakiti kalian berdua, akan aku patahkan tulang rusuknya," ucap Barbara seperti biasa. Zena menatap Barbara ngeri, dia tahu betul jika mamanya tidak pernah bercanda atas ucapan yang keluar dari mulutnya, terlebih lagi dahulu Barbara pernah mematahkan beberapa tulang rusuk papa kandung Zayan. Tak hanya itu, Barbara juga merontokkan gigi lelaki bajingan itu. Beruntung Barbara tidak memotong burung lelaki bajingan itu, hanya membuatnya jerah saja, sehingga tidak terulang kembali kejadian serupa pada gadis-gadis lainnya. Kendra dan Zena tampak menuju rumah keluarga Adinata.
Zayan tidak ikut karena abis main SMACKDOWN dengan Kendra. Bocah 5 tahun itu tidur dengan pulasnya padahal masih pukul 5 sore hari. Menantu Mama. Luciana membuka tangannya lebar, lalu memeluk erat tubuh Zena, dan menjitak dahi lebar Kendra di saat yang bersamaan. Mampu membuat bibir remaja itu manyun setelahnya. Di rumah keluarga Adinata, tampak sudah berkumpul barisan para sepupu dari keluarga Adinata yang ada di Jakarta. Penampilan Zena yang elegan, dan terlihat sangat memperhatikan Kendra, membuat banyak sepupu perempuan Kendra saling mencibir. Biasa ya kalau ketemu keluarga mertua, ada yang baik, ada yang sunggung, nah itulah yang terjadi saat ini. Kendra sudah mewanti-wanti Zena, ada keluarga adiknya Adinata yang cukup angkuh kelakuannya, namun tidak perlu khawatir, selagi Adinata dan Luciana menganggap Zena anak sendiri, maka tidak ada yang berani berbisik keji dan menyinyiri Zena. "Mama apa kabar?" ucap Zena bahagia sekali, namun adik ipar Luciana, Maria tampak mendekati keduanya. "Oh, ini menantu yang kamu ceritakan itu Lucy." Wanita itu tampak menyeruput secangkir teh hangat sambil menilai sosok Zena saat ini, menatap dari atas sampai bawah, tidak melewatkan satu jengkal pun. Tatapannya ini, kalah CCTV tim audit. Bisik Zena. Zena tahu, inilah Tante Kendra yang mulutnya setajam silet. "Iya Maria, ini Zena," ucapnya memperkenalkan Zena. Zena tampak mengulurkan jemarinya, namun Maria tampak mencibir, melihat dan menilai penampilan Zena hanya dari tatapan mata saja, tampak bibirnya merat-merot saat menyambut jemari Zena, bagaikan orang yang antara ingin dan tidak ingin. Zena masih menahan diri. "Sabar Zena, jangan ditabok dahulu. Katanya nikahan di Swiss ya. Kami kecewa waktu datang di perhelatannya di BMARRYHOT Hotel." Jawabnya. "Oh ya, Tante datang Ju. Datang dan kecewa, hidangannya aneh sekali, kentang pengganti nasi kurang garam, steak daging kurang besar, asparagusnya setengah matang, udangnya terlalu besar, tunanya juga dihidangkan mentah, sayuran mentah yang disiram saus kental, apalah itu. Dan banyak lagi hidangan beragam yang aku cicipi semua rasanya, enak tapi aneh. Cacinya bak gerbong kereta api yang panjang sekali." Zena tampak bingung dengan ucapan wanita bangsat ini, sementara Luciana tampak tidak percaya dengan apa yang dikatakan Maria. "Maksudnya Tante? Apakah Tante tidak suka rasanya?" tanya Zena. "Iya, tidak suka," jawabnya sombong. Luciana ingin marah, Maria sungguh kelewatan, namun Zena menyentuh tangan mertuanya itu, memintanya untuk bersabar. 64 jenis hidangan, dan 20 jenis dessert, juga beragam buah impor, tidak ada satupun di antara makanan yang banyak itu. "Tante nikmati." Zena menatap wajah Maria. "Wah, lidah Tante kampungan sekali ya," jawab Zena menohok, membuat Maria bagai ditampar sandal jepit. Tidak suka, tapi mencicipi semuanya sampai habis. Zena punya loh rekaman CCTV Tante bawa makanan pulang. Bahkan Mama Lucy, juga membungkusi banyak sekali makanan untuk Tante. Dan Tante masih bernyali, mengatakan itu tidak enak. Zena mendekati sosok Maria yang kikuk seketika, niat hati ingin membuli Zena, tapi apa daya, Maria salah pilih lawan. Zena membaui parfum yang dikenakan Maria. Victoria's Secret keempat. Foundation kelas 5, blush on peringkat 3, lipstick tingkat 2. Zena kira sedang berbicara dengan seorang bangsawan yang bermulut besar, ternyata zong, hanya mulutnya yang besar. Zena tampak tersenyum remeh, dia kesal dan ingin sekali menjambak bibir wanita sombong ini. Maria diam seribu bahasa, niat ingin mencundangi setiap menantu keluarga Adinata, namun apa daya dia malah salah pilih lawan. Zena mengeluarkan sebuah brosur dari saku gaun mahalnya, lalu menyerahkannya pada Maria. "Datanglah ke Maheswari Glowers besok siang Tante, Zena akan berikan paket makeup, parfum dan juga banyak produk berkelas lainnya, gratis pada Tante," ucapnya lagi sambil tersenyum manis.
Sang tante tampak diam 1000 bahasa, lalu melihat ke arah Zena yang tampak berjalan melenggang menuju ruang keluarga, dengan mulut menganga lebar. Luciana tampak tersenyum, akhirnya dia tidak perlu turun tangan, lalu menegur Maria yang masih tampak terkejut, oleh salah satu menantu Luciana itu. Akhirnya dapat imbang ya Maria. Ada juga yang berhasil membungkam mulut besar kamu. Ucap Luciana yang disambut kesal oleh Maria. Lalu Luciana tampak tersenyum dan meninggalkan Maria, yang masih setia merenungi ucapan Zena. Di sisi lain, dapat janda anak satu nih. Sindir Ray, salah satu sepupu lelaki Kendra yang tampak tengah menyusun pakaiannya ke dalam koper. Kendra menoleh pada sepupunya itu, lalu menatapnya malas. Kalau janda, emang kenapa? Tanya Kendra setengah tidak senang. Reynold memang bangsat anaknya, mulutnya 11-12 sang Mama Maria, jika mamanya saja seperti itu, maka putranya pun tak akan jauh berbeda. Benar-benar sepupu titisan neraka. Kalau banyak yang segel, kenapa cari yang sudah tidak ori? Rugi dong, perjaka kok dapatnya janda. Sindirnya sambil merapikan penampilan dirinya di depan cermin di kamar Kendra. Kendra tampak menoleh pada sepupunya itu, lalu menggelengkan kepalanya. Belum berubah juga ya mulut elo Ray. Kayak banci. Tegas Kendra yang membuat Ray turut kesal mendengarnya. Gue bilang doang, kok elo nyolot sih? Kesal Ray sambil melotot tidak senang. Kendra masih terlihat santai, tidak menanggapi ocehan murahan sepupunya ini, dia masih asyik memindahkan semua barang-barang miliknya. Reynold tampak mendekati Kendra. Elo kalau dibilangin sepupu sendiri, jangan pada keras kepala kenapa sih? Kalau ada gadis, kan lebih baik daripada Yan. Sayang, sudah siap berkemasnya. Tanya Zena masuk ke kamar sang suami, membuat Ray melepas kacamatanya. Wow bidadari, ucapnya tanpa sadar. Kendra mendengar hal itu, dia memperhatikan Ray sepupunya itu, namun tidak dengan Zena. Dia tidak peduli pada lelaki manapun selain suaminya ini. Kendra meraih pinggang istrinya. Sudah sayang, hanya tinggal buku-buku saja. Juga itu beberapa pasang pakaian rumahan aku. Tunjuk Kendra pada sang istri. Zena tampak mengangguk, lalu menatap lelakinya itu penuh cinta. Aku tunggu di ruang keluarga ya. Dia ajakin aku ngobrol tadi. Ucap Zena tersenyum manis. Kendra mengangguk. Pergilah sayang, hati-hati ya, awas di sini banyak buaya buntung. Peringat Kendra. Zena tampak menoleh pada suaminya itu. Kan aku sudah ada pawangnya lo sayang, jadi gak akan berpaling. Jawab Zena sambil beranjak dari sana, meninggalkan Kendra yang kini tengah menatap wajah Reynold sepupunya. Reynold terlihat menelan salivannya berulang kali. Kendra menatap itu bagaikan seekor serigala yang tengah mengawasi buruannya itu. Jaga mata lo. Dingin suara Kendra menyadarkan Reynold saat ini. Ray yang ditegur seperti itu sontak tersadar dan malu. Itu istri Elo? Tanyanya tidak percaya. Iya, itu istri gue, yang barusan Elo caci karena dia janda. Sindir Kendra. Sungguh entah mau diletakkan di mana wajah Ray saat ini, malunya setengah mati, dia sudah ngata-ngatai. Namun dia sendiri yang mengagumi gadis cantik yang ternyata janda anak satu itu. Ray diam seketika. Sial, bini Kendra cantik gila, liur gue sampai nyaris netes, sialan sekali. Makinya dalam hati. Kendra tampak mendekati Ray, dia tahu niat dan otak kotor lelaki bajingan ini. Sekali lagi, Elo gue lihat ngerendahin istri gue, bahkan gue patahin rahang Elo. Dan satu lagi, kalau Elo mandangin istri gue dan bayangin imajinasi jahat di otak Elo ini, tunjuk Kendra pada dahi lebar Reynold. Gue pastikan, Elo orang pertama yang akan gue kirim ke rumah sakit malam ini. Paham? Kendra menatap wajah Ray serius. Tatapan mata elang dan siratan tatapan dingin itu mampu menembus mata Reynold. GLEK. Ray membisu, salivannya naik turun. Kendra beranjak melanjutkan pekerjaannya kembali,
meninggalkan sosok Ray yang kini tampak tengah menyusun rencana lain. Untuk menggoda istri sepupunya itu, tanpa tahu siapapun. Gue gak takut Ken, lo lupa siapa gue. Reynolds si tampan. Gak ada yang bisa nolak pesona gue. Ray beranjak dari sana diam-diam, tujuannya hanya satu, mengamati Zena, namun Kendra bukanlah orang bodoh, yang akan membiarkan istrinya jadi objek kemesuman Ray si bangsat itu. Zena tampak memasak sup jagung hangat untuk makanan penutup. Hidangan masakan tangan Luciana memang nikmat, namun akan sangat cocok, jika Zena menambahkan sup jagung dan roti panggang sebagai pelengkap. Kamu kok repot-repot si anak mama? Tanya Luciana masuk ke dapur, sambil membawa sesuatu di tangannya. Mama, gak repot loh. Lagian Zena juga sambil ditemani bibi maid rumah ini. Sup jagung ini jika dimakan selagi hangat, menambah nafsu makan lo mah. Zena menuangkan sup itu di wadah mangkuk. Luciana tampak mencicipi. Enak sekali. Tapi kamu jangan di sini, ayo kumpul di depan, kamu itu mantu mama, anak mama dan bukan pembantu. Jelas Luciana membuka kotak klasik di tangannya. Mah, ini. Tunjuk Zena kagum, ada gelang klasik berwarna emas di sana. Luciana mengenakannya di lengan Zena. Ini warisan dari keluarga Adinata. Pada menantu perempuan, dan mama kini mewariskannya pada kamu. Luciana memakaikan gelang itu. Zena tampak terharu, meski perhiasan yang sering dia pakai berbahan berlian, namun gelang cantik ini, bak menguatkan pondasi posisi menantu terhormat di keluarga Adinata. Luciana memeluk Zena. Terima kasih ya nak, kamu sudah menerima Kendra yang masih bocah gemblung itu sebagai suami kamu. Ucap Luciana yang membuat Zena terharu. Gak gitu loh mah, harusnya Zena yang beruntung, karena mama terima Zena sebagai menantu. Ucap Zena haru. Luciana menggelengkan kepalanya. Kita sama-sama beruntung nak. Keduanya saling melepas pelukan. Luciana menghapus air mata putrinya itu, lalu menoleh pada sup jagung itu. Ayo kita bawa sup ini, biar bisa dinikmati. Luciana membawa sup itu, Zena turut mengekor di belakangnya. Semua orang sudah berkumpul dan tengah menikmati hidangan itu, sementara Kendra belum terlihat, agaknya masih di dalam kamar. Mah, Kendra masih di kamar ya? Tanya Zena pada mertuanya itu. Luciana menoleh sekeliling. Sepertinya nah. Coba mama panggil dulu. Gak usah mah, biar Zena saja. Potong Zena lalu berdiri dari kursinya, tampak dia segera akan memanggil suaminya itu yang kamarnya ada di lorong paling ujung rumah ini. Zena berjalan santai, namun sebelum berbelok ke arah kamar Kendra. Zenaya Osi Maheswari. Panggil seseorang atas nama lengkapnya itu. Zena menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke asal suara. Tampak sosok lelaki yang ada di kamar Kendra tadi, yang katanya sepupu suaminya itu, tampak menghadang Zena kini. Pemilik resmi Maheswari Glowers, janda satu anak, yang kini jadi istri cantik dan seks satunya sepupuku Kendra. Ucapnya lalu mengulurkan tangannya. Reynolds, ucapnya. Zena tampak abai, lalu meninggalkan lelaki bajingan itu begitu saja. Ray tampaknya tidak menyerah dengan penolakan wanita cantik bak bidadari yang kini melenggang menuju kamar sepupunya Kendra. Sial, umpatnya lalu berlari mengejar Zena, dan menarik lengan mulus wanita cantik itu. Tunggu dong, kan aku ngajakin kamu kenalan. Tangannya meraih lengan Zena. Zena menepis tangan Ray begitu saja. Tolong, jauhkan tanganmu dari lenganku. Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa dirimu. Jelas Zena tegas, namun bukan Ray namanya jika menyerah begitu saja. Jangan begitu Nona, aku ini lebih matang dari sepupuku itu, aku juga lebih hebat dalam segala hal. Tidak hanya itu, aku juga bukan pengangguran, aku memiliki usaha yang sebanding dengan Maheswari Glowers. Stop it, tutup mulut bau kamu itu. Ancam Zena lalu beranjak dari sana. Dan begitu langkah Zena hendak beranjak dari sana, tangan jahat Ray tampak menepuk bokong indah Zena.
PLAKK. BUGH. Kendra muncul entah dari mana. Lalu langsung menendang tubuh Ray begitu saja. ARGGH. Sakit Ken. Duk. Brak. Kiak. Tolong. Zena berteriak tatkala suaminya terlihat membabi buta menghajar Ray. Kendra tidak mengatakan apapun, dia hanya fokus menghajar lelaki bajingan yang sudah berani menyentuh istrinya. Ampun Ken. Droh. Par. Tubuh Ray dilempar dan mendarat di atas meja kaca di ruang tamu, membuat semua orang yang semula tampak berbincang, terkejut melihat Ray sudah babak belur. Semua orang berhamburan memisah keduanya, dengan posisi Ray ketakutan sambil menyentuh dada dan rusuknya, dengan Kendra yang tampak menunjukkan tatapan dengan maksud membuat formasi hendak menghajar Reynolds sampai mampus. Kendra stop! Teriak Adinata. Luciana terlihat diam saja, ada senyum puas tatkala melihat Kendra menghajar Ray membabi buta, dia tidak pernah melarang Kendra memukul orang. Luciana tahu betul, Kendra akan memukul orang, jika orang itu betul-betul kurang ajar. Zena menangis melihat suaminya lepas kontrol, lalu memeluknya erat seketika. Kendra yang mendapati Zena menangis sontak tersadar, lalu memeluk sang istri erat. Sementara Maria dan Darsono ayah Ray langsung menyelamatkan putranya yang nyaris jadi pergedel kentang itu. Kendra, kamu keterlaluan, masa sepupu kamu hajar sampai tangannya keseleo, tubuhnya babak belur dan luka-luka. Teriak Maria dramatis. Kendra tampak menatap wajah Maria tajam. Beruntung tangannya hanya aku buat keseleo. Harusnya patah. Bajingan. Teriak Kendra penuh amarah, dan berniat menerjang Ray lagi, namun kali ini Zena menahannya sekuat tenaga, dia takut suaminya lepas kendali dan Ray jadi kornet kemasan pula. Mama! Teriak Ray takut. Kosok hebat sekali kamu, mau patahin tangan anak saya. Amuk Maria tidak terima. Oh, tangan kayaknya tidak cukup, bila perlu rusuknya aku patahkan. Dan matanya aku congkel. Amuk Kendra lagi. Ray semakin takut, Maria semakin bingung dan lantas hendak mengamuk. Enak saja mulut kamu itu ya, dasar kurang ajar. Maria ingin menamparkan Kendra, namun jemarinya ditangkap oleh Luciana, dan diputar dengan santainya. Luciana sakit. Teriak Maria, membuat semua orang ingin memisah keduanya, namun siapa yang dekat, aku hajar sekalian. Ancam Luciana yang membuat semua orang mundur, agak berbahaya jika Luciana yang jago karate sudah berkata hal itu. Untung saja anakmu itu tidak cacat, dia sudah berani kurang ajar memukul bokong putriku Zena. Semua diam seketika. Ray menunduk seketika. Kendra menghajar Ray karena dia sudah kurang ajar, jadi berpikirlah dengan bijak, tangan Ray harusnya aku potong karena sudah melecehkan 4N menantuku, dan aku melihatnya sendiri. Tegas Luciana yang membuat semua orang ricuh sekali, lalu menatap mengintimidasi pada Reynolds yang terkenal mata keranjang itu. Luciana melepas tangan Maria, lalu menatap wajah suaminya Adinata yang syok. Maaf ya Pak, Mama harus memberi pelajaran pada dua orang kurang ajar yang merupakan adik iparmu ini. Tunjuk Luciana pada Ray yang kini tertunduk malu, dan Maria yang menyentuh tangannya antara sakit dan malu. Sedang Darsono, sang adik Adinata tampak rasanya malu sekali dibuat tingkah anak dan istrinya itu. Kak Adinata, aku pulang dulu, aku meminta maaf sikap anak istriku yang selalu buat malu. Ucap Darsono, lalu menatap wajah Luciana. Maafin adikmu ya Mbak, maaf sikapnya yang suka sekali menyakiti hati orang. Darsono tampak malu sekali, lalu menoleh pada Kendra yang masih menatap tajam bak hendak M3 membunuh Ray. Kendra, Zena Om minta maaf ya. Om juga salah tidak bisa menasehati keduanya, hingga jadi seperti ini. Jelas Darsono yang diangguki oleh Zena yang masih menangis. Lalu beralih pada istrinya Maria dan putranya Ray yang dipapah beberapa orang. Pulang. Buat malu dan keributan aja. Darsono mengucapkan itu, lalu menarik tangan Maria untuk pergi dari sana,
betapa malunya Darsono dibuat istri dan anaknya itu. Kendra kembali menatap wajah istrinya yang memucat itu, lalu menggendong tubuh itu untuk ditenangkan. Kendra membawa Zena ke kamarnya, guna menenangkan kekasihnya itu. "Jangan takut lagi ya, ada aku lo sayang," bisiknya lembut. Kendra tampak menghapus air mata istrinya itu, lalu mengecupi tangannya satu persatu. "Maaf aku muncul terlambat, maaf karena dia sempat melecehkan 4N kamu." Kendra benar-benar merasa bersalah, dadanya masih panas seakan ingin meledak saat itu juga, lalu kembali memeluk tubuh itu penuh cinta. Zena kembali merasakan pelukan hangat suaminya itu. Hatinya yang kesal dan marah kembali tenang, ditambah lagi Kendra memperlakukannya lembut sekali seperti bayi, mengelus-ngelus lembut punggungnya penuh cinta. Sambil sesekali mengecupi puncak kepala gadisnya. "Kita mau pulang, atau di sini saja dulu?" tawar Kendra lembut tanpa melepaskan pelukannya. Zena tampak menggelengkan kepalanya. "Mau peluk kamu aja," pintanya. Kendra tersenyum dan mengiyakan, lalu kembali memeluk tubuh itu hangat. Zena bagai terlindungi kini. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.